Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan mengenai cerita ojol dan customer Ando Dewi di Jakarta. Namun sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe untuk mengembangkan channel ini. Oke, langsung saja ke ceritanya. Cerita mistis yang beredar di kalangan para ojek online sudah menjadi hal yang lumrah dan bukan suatu gosip baru. Dulu sempat viral di Jakarta customer misterius bernama Aisyah. Setelah hantu Aisyah, kemudian muncul penumpang perempuan juga namanya Dewi. Nah, pengalaman di kerjaan hantu Dewi ini dialami oleh seorang ojek online bernama Agung Darmawan, 33 tahun. Ini ceritanya. Agung yang kala itu baru 2 hari bergabung sebagai anggota pasukan hijau sedang semangat bekerja. Sampai-sampai pria yang berdomisili di desa Sukoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dari pagi, siang sampai malam sekalipun dirinya sedang mencari orderan yang berprofesi asli sebagai tukang servis besar ini tidak menyangka profesi sampingannya sebagai ojek online ini menemui hal yang misterius. Aku mengalami kisah yang cukup menyeramkan kala ngalong malam hari. Bahkan sampai saat ini kejadian itu masih terngiang di pikirannya. Dia mengaku mendapat orderan jemput penumpang pada malam hari dengan titik penjemputan berada di wilayah Berbah, Kabupaten Sleman. Tujuan sekitar Selokan, Mataram, Babarsari, Kecamatan Depok, Sleman. Tapi ternyata orang yang akan saya jemput tidak ada. Saya malah bertemu kuburan, kata Agung. Peristiwa itu terjadi pada Oktober 2019 lalu, sekitar pukul 11 malam. Ponselnya berbunyi, tanda orderan masuk. Agung mengaku baru menyelesaikan antar orderan food yang diantar ke daerah setempat. Tak lama berselang, tiba-tiba masuk orderan untuk menjemput penumpang. Sesuai standar operasi prosedur SOP perusahaan. Setelah orderan masuk, Agung pun bergegas mendatangi titik penjemputan sesuai alamat yang tertera di aplikasi. Pria usia 33 tahun ini lalu berhenti di sebuah sekolah dasar SD Kalitirto, Berbah, Sleman. Saya chat calon penumpang ini, nggak dibalas-balas. Akhirnya saya telepon dan diangkat dong sama ibu itu. Suaranya sih ibu-ibu tapi agak kemayu, ucapnya. Penumpang itu sesuai yang tertera di aplikasi bernama Dewi. Si penumpang itu bilang kepada Agung kalau lokasi penjemputannya melenceng dari titik jemput, lumayan jauh melencengnya. Sehingga Agung diminta untuk mengikuti petunjuk yang diarahkan perempuan tersebut melalui sambungan telepon. Selama perjalanan, terus dibantu oleh Dewi melalui percakapan di sambungan selulernya. Saya mengikuti turut jalan yang dibantu oleh penumpang itu. Saya ngikut saja apa yang dikatakan, ungkapnya. Pada malam yang gelap itu, Agung dengan motornya memasuki sebuah gang kecil. Agung belum menyadari apapun. Semuanya masih tampak biasa-biasa saja. Hingga akhirnya sepeda motor yang dikendaranya berhenti saat jalan yang dilewati ternyata buntu. Saya tanya sama penumpangnya, "Bu, ini sudah nggak ada rumah lagi loh." "Ibu ini di mana?" ujarnya. Lalu perempuan tersebut menjawab bahwa dirinya sudah melihat Agung dari jauh. Dia bilang, "Iya mas, nggak apa-apa. Saya sudah lihat mas kok," kata Agung menirukan ucapan Dewi. Si penumpang itu bilang kalau sudah sampai lokasi sesuai titik jemput, lalu meminta Agung menoleh ke kiri. "Sudah sampai kok mas, coba masnya tengok ke kiri," kata Agung sambil mempraktekkan momen percakapan kala itu. Saat Agung mencoba menoleh ke kiri, Agung tidak melihat siapapun. "Mana nggak ada siapa-siapa, gelap," kata Agung. Dewi meminta Agung untuk memperhatikan secara sama. Akhirnya Agung baru menyadari di samping kakinya tersebut tidak lain adalah sebuah kuburan lengkap dengan cungkup. Agung baru juga sadar sedang berada di sebuah pemakaman. Bahkan Agung baru sadar sedang berdiri tepat di bawah pohon kamboja dan kakinya sedang menginjakkan batu nisan. Sontak membuat Agung shock. Agung pun langsung tancap gas
meninggalkan pemakaman tersebut. Namun perumahan itu malah menertawakan dirinya melalui sambungan telepon yang belum sempat terputus. Tertawanya perumahan itu tersebut gak seperti dalam film horor macam kuntilanak. Saya gugup banget sampai gak bisa matiin handphone. Punya ketawa jelas di telinga saya. Setelah itu saya tancap gas keluar dari area pemakaman. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal, aku bertemu dengan orang ronda. Menurut penuturan peronda, aku bukan satu-satunya orang yang telah diisengi para makhluk astral di lokasi itu. Sebelumnya juga sering terjadi hal-hal serupa. Usai menenangkan diri, aku melanjutkan perjalanan ke lokasi tujuan, yaitu Selokan Mataram, Bersari, Sleman dengan tanpa penumpang. Pasalnya, orderan atas nama Dewi itu sudah dibayar melalui transaksi non-tunai sekitar 19.000. Akhirnya, saya tetap ke tujuan tanpa penumpang, menyelesaikan order karena sudah dibayar, tuturnya. Rupanya, momen dikerjain oleh Dewi ini ternyata membawa berkah bagi aku. Siapa sangka, pengalaman yang menyeramkan itu malah membawa rezeki yang berlimpah. Aku membeberkan. Setelah kejadian itu, banyak orderan masuk. Saya juga nggak tahu kenapa setelah itu banyak orderan masuk. Apalagi banyak pelanggan yang ngasih saya tip, uang tambahan. Dia masih ingat, usai kejadian itu, didapat aturan jarak dekat, maupun long trip, atau jarak jauh, bahkan sampai mengantar penumpang ke daerah Manings, Renggo, Klaten, Jawa Tengah. Saya juga masih ingat, chip dari penumpang itu 200.000 setelah kejadian itu. Begitulah pengalaman Agung Dermawan. Atau yang bilang, ketemu atau diisengi makhluk halus, berbuah rezeki menomplok. Percaya atau tidak, fakta atau mitos, aku yang mengalaminya. Itulah cerita dari Agung Dermawan mengenai pengalaman mistisnya saat menerima orderan. Oke, cukup cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.